Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Huliatun Nazmi Haula dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur ilmu pengetahuan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ada pengertian ilmu pengetahuan, yang kedua ilmu pengetahuan menurut para ahli, yang ketiga struktur ilmu pengetahuan, yang keempat syarat-syarat ilmu pengetahuan, yang kelima adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan, dan keenam adalah macam-macam ilmu pengetahuan, yang ketujuh adalah manfaat ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama adalah definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah segala proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara menggunakan alat, prosedur, cara, dan metode, sehingga menghasilkan pengetahuan baru bagi manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah pengertian ilmu pengetahuan menurut para ahli. Yang pertama menurut Delianggi, ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya dan keseluruhan pengetahuan sistematis menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Dalam arti, ilmu pengetahuan merupakan hasil dari penelitian suatu objek yang membutuhkan berbagai penelaahan secara rasional dan sistematis. Nah, selanjutnya menurut Ghazali dan gurunya Al-Juwaini, ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang dihasilkan dari suatu rangkaian aktivitas pikir dengan menggunakan metode tertentu untuk melihat realitas objeknya, sehingga aktivitas tersebut dapat dijadikan sebuah teori dalam memandang sebuah keadaan tertentu yang mempunyai kesamaan cirinya. Selanjutnya adalah struktur ilmu pengetahuan. Struktur ilmu pengetahuan ada 8. Yang pertama ada metode ilmiah, yang kedua teori, yang ketiga hipotesis, yang keempat logika, yang kelima data informasi, dan keenam pembuktian, yang ketujuh evaluasi, dan yang terakhir paradigma. Nah, untuk yang pertama adalah metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh ilmu pengetahuan, yaitu sifat rasional dan teruji, yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Nah, dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam menggabungkan tubuh pengetahuannya. Nah, untuk selanjutnya adalah teori. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Nah, sebenarnya tujuan akhir dari setiap disiplin keilmuan adalah mengembangkan sebuah teori keilmuan yang bersifat utuh dan konsisten. Namun, hal ini baru dicapai oleh beberapa disiplin keilmuan saja, seperti umpamanya fisika. Nah, untuk yang ketiga, ada hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara tentang hubungan antara variabel. Nah, maksudnya, hipotesis di sini berfungsi untuk mengikat data sedemikian rupa sehingga hubungan yang diduga dapat kita gambarkan dan penjelasan yang mungkin dapat kita ajukan. Oleh karena itu, maka sebelum teruji kebenarannya secara empiris, semua penjelasan rasional yang diajukan statusnya hanyalah bersifat sementara. Sekiranya menghadapi suatu masalah tersebut, kita dapat memajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah tersebut. Nah, selanjutnya adalah logika. Logika di sini adalah penalaran. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan dari penalaran itu mempunyai dasar suatu kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Nah, suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan itu dilakukan menurut cara tertentu.
Nah, cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika, di mana logika secara luas didefinisikan sebagai pengkajian berpikir secara valid. Nah, untuk yang kelima adalah data informasi. Nah, tahapan ini merupakan suatu yang dikenal dengan metode keilmuan, disebabkan oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data. Maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Nah, penyusunan dan klasifikasi data tahapan metode keilmuan ini menekankan kepada penyusunan kata dalam kelompok-kelompok, jenis-jenis, dan kelas-kelas. Nah, dalam sebuah cabang ilmu usaha untuk mengidentifikasi, menganalisis, membandingkan, dan membedakan fakta-fakta yang bergantung kepada adanya klasifikasi yang disebut taksonomi, dan ilmuwan modern terus berusaha untuk menyempurnakan taksonomi untuk bidang keilmuan mereka. Selanjutnya yang keenam adalah pembuktian, di mana pengujian kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif-alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan sebenarnya. Nah, dalam hubungan ini, maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Nah, jika fakta satu hipotesis, maka hipotesis yang lain dipilih dan diproses ulang. Nah, selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Nah, sekiranya dalam proses menguji hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Nah, hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenarannya. Nah, untuk yang kedelapan atau yang terakhir adalah paradigma. Paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan menurut Gubah Paradigma, ilmu pengetahuan mempunyai definisi bahwa seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian atau penyelidikan ilmiah. Nah, pandangan tentang paradigma ilmu pengetahuan berubah antar waktu. Perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan mencakup seluruh aspek paradigma. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat ilmu pengetahuan. Menurut Asmadi, syarat-syarat ilmu pengetahuan yang pertama ada logis atau masuk akal, yang kedua ada objektif, yang ketiga metodik, yang keempat sistematik, yang kelima berlaku umum atau universal, yang keenam eksperimentasi yang lama untuk hasil yang sama, dan yang terakhir kumulatif berkembang dan tentatif. Nah, untuk selanjutnya adalah ciri-ciri ilmu pengetahuan. Nah, ciri-ciri ilmu pengetahuan ada 11. Yang pertama, empiris. Nah, empiris adalah berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua adalah sistematis. Sistematis adalah berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh yang mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Nah, yang ketiga adalah objektif. Objektif adalah ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadinya. Yang keempat adalah analisis, yaitu menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan peranan dan bagiannya. Yang kelima, verifikatif, yaitu ilmu pengetahuan yang dapat dikaji kebenarannya. Yang keenam, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian atau metode maupun harus atau disusun secara logis. Adalah ilmu pengetahuan itu tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Nah, karena itu ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang kesembilan, progresivitas, yang artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Yang ke-10, kritis, yang artinya tidak ada teori yang definitif. Jadi setiap teori terbuka bagi setiap peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru.
Nah, yang terakhir adalah ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan ketertautan antara teori dengan praktis. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam ilmu pengetahuan. Di sini ada 3 macam-macam ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ilmu alamiah atau natural science, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah, seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Yang kedua, ilmu sosial atau social science, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan dalam hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, seperti ilmu sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah ilmu budaya atau humanities, yang artinya ilmu ini mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi, seperti ilmu bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Nah, materi terakhir yaitu manfaat dari ilmu pengetahuan. Yang pertama dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, ilmu pengetahuan bisa menaikkan derajat manusia. Yang ketiga, yang mempunyai ilmu pengetahuan bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, tentunya yang mempunyai ilmu pengetahuan akan meraih kesuksesan. Terima kasih teman-teman. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.